Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika El pergi ke istana untuk bertemu dengan sang raja di sana ia bertemu seorang mage istana bernama Decilon, mengetahui kalau yang datang adalah seorang mage level 7 Decilon sangat senang dan tersentuh karena ini pertama kalinya ia melihat seorang mage yang berhasil mencapai level 7 di usia yang sangat muda. Melihat tingkah Decilon El merasa canggung dan bergumam ada apa dengan orang ini, di sana El melihat banyak buku sihir yang berserakan yang mengingatkannya tentang masa kecilnya yang giat belajar, El merasa kalau Decilon juga sama halnya dengan dirinya yang giat belajar dan juga sangat menyukai sihir. Decilon kemudian mengatakan sebaiknya kita segera pergi bertemu dengan sang raja karena sepertinya sang raja sudah menunggu. Sambil berjalan El memperlihatkan kemampuan merapal sihirnya yang sangat cepat. Melihat itu Decilon terkejut sekaligus kagum dan mengatakan kalau El sangat hebat mampu menggunakan sihir sekuat ini hanya dalam sekejap. Decilon bilang kalau El sudah berada jauh dibandingkan dengan mage level 7 yang biasanya. Decilon mulai berpikir dan bertanya-tanya bagaimana cara El merapalkan sebuah sihir dengan sangat cepat. Di sini El sangat menikmati berbincang dengan Decilon karena bukannya meminta untuk diajari Decilon lebih senang untuk mencari tahu sendiri apa yang tidak ia ketahui. El merasa kalau Decilon adalah seorang mage yang sangat suka dengan penelitian. Ketika melintasi sebuah jendela, El melihat pemandangan dari atas yang sangat luar biasa, selain cantik dan kaya akan bahan makanan kota ini juga memiliki hasil alam bawah tanah berupa batu kristal. El kemudian memberikan Decilon rumus sihir yang sudah dicatatnya sedari tadi. El bilang kalau ini adalah gambaran teori sihir yang selalu ia pikirkan, ada banyak kemiripan antara subjek yang mengandung sihir dan perhitungan. Melihat teori itu Decilon merasa kagum dan mengatakan kalau ia tak menyangka metode sihir seperti ini ternyata ada, dia bilang teori sihir ini sangat sederhana namun sangat masuk akal. El mengatakan kalau metode ini belum pernah ia beritahu kepada orang lain, metode ini secara khusus dibuat untuk Decilon karena El menyukainya dan meminta Decilon untuk merahasiakannya. Mengetahui itu Decilon pun sangat berterima kasih. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di ruangan sang raja, di sana raja sudah menunggu dan sangat senang melihat kedatangan El. Decilon kemudian maju dan mengatakan kepada raja kalau El adalah mage hebat yang akan mengubah sejarah. Raja mengatakan kepada Decilon untuk tenang karena ia juga sudah mengetahui kekuatan El. Raja bilang sebaiknya Decilon meninggalkan mereka berdua. Sebelum pergi Decilon mengatakan kepada El untuk memberitahunya tentang penelitian El yang baru jika mereka bertemu lagi. Raja kemudian memanggil pelayannya untuk membawakan makanan buat mereka. Raja bilang sebaiknya El membuat dirinya nyaman sebelum mereka bicara. Melihat sikap Raja El bergumam kalau sepertinya Raja Ledop adalah orang yang sangat perhatian bahkan dengan hal-hal yang kecil, El bilang sebaiknya ia juga memperlakukan Raja dengan baik. Raja kemudian mulai memberitahu maksudnya mengundang El datang ke sini. Raja bilang kalau ia ingin agar El membangun Magic Tower di kerajaan ini. Tak hanya itu Raja juga meminta kepada El untuk mengurus lembah Manticore tempat para monster berkumpul karena para monster terus-menerus keluar dari lembah itu dan menyerang para warga yang mengakibatkan banyak nyawa yang terbunuh. Selain itu Raja juga bilang kalau saat ini kerajaan telah terbelah menjadi 3 di mana saat ini 2 putranya telah membentuk pasukannya sendiri, mereka telah hampir menguasai setengah kerajaan jadi tidak heran jika sewaktu-waktu mereka akan memulai peperangan, dan karena mereka berdua mencoba menghemat pasukan mereka daerah barat telah dihancurkan oleh para monster. Raja bilang kalau ia ingin membuat kerajaan yang baik agar masyarakat di sini dapat tinggal dalam kenyamanan dan keselamatan. Untuk melakukan itu mereka harus membasmi para monster terlebih dahulu dan membuat Magic Tower yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan peperangan antar bangsa. Dan terakhir Raja bilang mereka butuh pangeran ketiga untuk mengambil tahtanya karena dia adalah pria yang sangat hangat. Setelah menjelaskan semua itu Raja memohon dan mengatakan apakah El bersedia membantu kerajaan ini demi kebahagiaan masyarakat. Melihat kesungguhan Raja, El bergumam kalau mata Raja sangat dipenuhi dengan tekad yang kuat dan juga Raja sama sekali tidak egois ia mementingkan semua warganya. El kemudian tersenyum dan mengatakan baiklah aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu perkembangan kerajaan ini. Mendengar itu Raja sangat berterima kasih dan mengatakan kalau ia akan membantu El sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Magic Tower. El kemudian bilang kalau untuk melakukan semua itu ia butuh waktu sekitar 3 tahun. Raja pun terkejut dan mengatakan kalau mereka tak punya waktu sebanyak itu. Ia bilang saat ini daerah kekuasaan Count Luffy yang merupakan salah satu daerah yang telah hancur tidak akan selamat dalam waktu 3 tahun.
Raja mengungkapkan kalau dulu mereka mendapatkan kedamaian selama bertahun-tahun berkat seorang mage yang luar biasa, namun suatu hari beberapa orang tiba-tiba saja menculiknya dan sejak itu monster terus bermunculan dan daerah kekuasaan Count Luffy telah hancur berkali-kali. Mendengar itu El bergumam penculikan seorang mage mungkinkah ini adalah perbuatan dari keluarga Einhard. Raja bilang kalau ia sangat khawatir jika monster itu menyerang lagi maka mereka tidak akan bisa menahan jatuhnya keluarga Luffy lagi. Walaupun sudah mendengar semua masalah itu El tetap bilang kalau ia sudah tak bisa mengurangi waktu 3 tahun itu karena memang butuh waktu segitulah ia bisa membangun Magic Tower-nya, namun El bilang sebagai gantinya ia berjanji akan mengurus para monster di lembah Manticore. Mendengar itu Raja mengatakan apakah mungkin mengurus para monster itu di lembah kematian mereka sangat banyak dan juga kuat. El menjawab kalau ia bisa melakukannya karena ia punya waktu selama 3 tahun selagi ia membuat menaranya. El kemudian menanyakan seberapa banyak kemungkinan jumlah monster yang ada di tempat itu. Raja bilang ada sekitar 10.000 monster yang menginvasi kerajaan ini setiap tahun jadi mungkin di tempat itu mereka ada sekitar 50.000 monster. Mendengar itu El mengatakan kalau sepertinya ini akan memakan cukup banyak waktu. Raja yang masih belum yakin ia kembali menanyakan apakah sungguh El dapat menyingkirkan semua monster itu dan menyelamatkan kerajaan ini. Dengan tersenyum El menjawab apakah Anda lupa aku adalah seorang mage level 7 dan juga aku memiliki kesatria golem di sisiku. Mendengar itu Raja menjadi bersemangat ia bergumam aku hampir saja lupa karena El terlihat sangat muda, jika itu adalah El dan golemnya maka mungkin saja ia bisa melakukannya. Dengan lantang Raja mengatakan tolong kembalikan kedamaian kerajaan ini. El menjawabnya baiklah kalau begitu aku akan pamit. Cerita kemudian menjelaskan kalau lembah Manticore atau lembah kematian adalah tempat para monster berkumpul, berbeda dengan kebanyakan lembah Manticore di dunia. Di tempat ini para monster berukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan tempat yang lainnya dan juga jauh lebih kuat. Selain itu di setiap Manticore akan ada raja monster yang akan berkuasa mereka ditandai dengan sebuah kristal merah yang ada di dahi mereka. Raja monster punya kekuasaan untuk mendominasi semua monster yang ada di dunia. Kekuatannya setara dengan 100 monster dan lebih kuat daripada 100 kesatria ahli pedang. Saat ini di desa Ken sedang kedatangan beberapa monster, para penjaga mengatakan mereka setidaknya membutuhkan puluhan orang untuk menghadapi satu monster namun yang datang kali ini ada 2 monster mereka mengatakan kali ini desa mereka pasti akan hancur. Salah satu pria kemudian berteriak dan mengatakan untuk tidak menyerah ia meminta kepada yang lainnya untuk bertarung bersamanya. Diketahui kalau pria ini bernama Mider dia adalah kapten pasukan penjaga di desa ini. Mendengar itu yang lainnya kembali bersemangat dan mengatakan kalau kita tak perlu merasa khawatir karena kita punya kapten Mider yang merupakan seorang ahli pedang yang mencapai tingkat menengah di usia 20 tahun. Mider kemudian mulai menyerang monster itu dan meminta yang lainnya untuk membantunya dari belakang. Ketika Mider berhasil membuat monster itu tak bergerak untuk sementara waktu, para pemanah mulai melakukan tugas mereka dengan menembaki monster tersebut. Tak lama kemudian satu monster berhasil mereka kalahkan, dan satu monster lagi dikalahkan oleh Mider dengan menebas leher monster tersebut. Merasa mereka sudah aman, tiba-tiba saja monster yang jauh lebih besar kembali datang. Melihat itu Mider kembali bangkit dan bersiap bertarung, namun anggota yang lain sudah sangat kelelahan akibat melawan monster sebelumnya, yang pada akhirnya mau tak mau Mider harus menghadapi monster itu seorang diri. Dengan tekad yang kuat Mider mulai menyerang monster itu, namun monster tersebut mengeluarkan serangan api dari mulutnya yang membuat Mider sangat kewalahan. Mider pun sudah pasrah dan mengatakan kalau sepertinya inilah akhir dari hidupnya, namun tiba-tiba saja seseorang langsung datang dan menebas monster itu dengan sangat mudahnya. Melihat kejadian itu mereka semua terkejut karena orang itu mampu membunuh monster yang sangat sulit mereka kalahkan dengan hanya sekali serangan. Dan ternyata orang itu adalah Kaina. Mereka mengatakan bagaimana bisa gadis ini yang terlihat masih sangat muda mampu mengalahkan monster itu dengan sangat mudahnya. Tak hanya Kaina ternyata El juga datang bersamanya. El memuji Kaina dan mengatakan kalau Kaina sungguh luar biasa. Mendengar itu wajah Kaina menjadi merah dan mengatakan kalau ia belum sehebat itu. El kemudian memberitahu mereka semua untuk tenang. El bilang aku hanya seorang mage yang datang untuk membuat hidup kalian nyaman dan tanah ini akan segera menjadi milikku. Mendengar itu Mider salah paham dan langsung bersiap menyerang. Ia mengatakan mengapa tanah ini harus menjadi milik El.
Kaina kemudian mengeluarkan aura membunuhnya dan mengatakan kepada Mider, beraninya kau mengarahkan senjatamu kepada Tuan L. Melihat itu Mider menjadi ketakutan dan bergumam bagaimana bisa aura anak ini sangat menakutkan. L kemudian menghentikan Kaina dan mengatakan kalau kita hanyalah orang luar mereka pasti hanya salah paham. L kemudian mulai menjelaskan semuanya kepada mereka kalau ia akan berencana membangun Magic Tower di sini setelah membunuh semua monster di lembah Manticore. Mendengar itu mereka mengatakan apakah mungkin mage level 7 akan datang ke tempat ini dan melindungi tempat ini? Mider bilang lalu bagaimana dengan kami, apa yang akan terjadi pada kami setelah itu? L menjawab kalau kalian hanya perlu melakukan aktivitas kalian seperti biasanya. L bilang setelah aku menyingkirkan semua monster kalian bisa tinggal di bagian pulau yang lebih besar dan akan kupastikan pajaknya tidak akan meningkat karena keinginanku sama dengan raja, aku hanya ingin kalian semua hidup dengan bahagia. Mendengar itu mereka semua terkejut dan tak menyangka L akan berkata seperti itu. Di waktu yang bersamaan satu monster kembali datang. L kemudian memanggil 3 golem penjaganya dan memerintahkannya untuk segera menghabisi monster itu. Hanya dengan sekali serangan monster itu langsung terbunuh. Melihat itu mereka terkejut dan tak menyangka kalau monster itu bisa dibunuh dengan semudah itu. L kemudian mengatakan kepada mereka apakah kalian sekarang percaya padaku? Mider bergumam jika dilihat dari kekuatan golem-golem itu keamanan kami pasti akan terjamin. Mider bilang aku sangat yakin orang yang sedang berada di hadapanku ini pastilah seorang mage yang sangat hebat, bahkan ia menjanjikan lembah Manticore untuk bisa ditinggali. Mider kemudian meminta maaf karena tidak sopan sebelumnya. L mengatakan kalau itu artinya Mider adalah pemimpin yang baik, kau tidak boleh langsung percaya dengan orang yang baru kau temui. Mendengar itu Mider berterima kasih dan hubungan mereka pun menjadi baik. Mider kemudian mengatakan kepada anggotanya untuk segera bergegas ke desa yang lain karena pasti para monster juga sedang menyerang di sana. Namun L menghentikan mereka dan mengatakan kalau mereka tak perlu merasa khawatir karena ia telah mengurus semuanya. Di tempat lain ibunya dan Serena berada di desa yang dimaksud oleh Mider. Ternyata golem kesatria L sudah berada di sana dan membasmi semua monster yang datang menyerang desa. L kemudian meminta Mider untuk mengumpulkan semua para pemimpin desa karena ia berniat memberitahu mereka semua tentang rencananya ini. Setelah semuanya telah berkumpul, L tak menyangka kalau yang datang semuanya adalah anak muda. L mengira kalau para pemimpin desa setidaknya mereka pasti sudah tua, namun justru yang datang semuanya hanyalah anak muda. Melihat badan dan otot kekar mereka, L bergumam sepertinya mereka semua memiliki temperamen dan aura yang sama. L bertanya-tanya apakah mungkin ada alasan khusus dengan hal ini. L kemudian mulai memperkenalkan dirinya dan mengucapkan terima kasih karena mereka semua sudah mau berkumpul di sini. L kemudian bilang sepertinya kalian semua memiliki aura dan skill yang sama, ini bukanlah kualitas kekuatan yang dapat diperoleh melalui pelatihan desa yang sederhana. L bertanya orang sehebat kalian sedang melakukan apa di lembah Manticore. Mider mengatakan seperti yang kami duga, kami tak bisa membodohi mata tajammu. Mider kemudian mulai menjelaskan kalau mereka semua adalah kesatria dari keluarga Baron Jaimer. Baron Jaimer adalah kesatria yang dikenal karena kemampuan berpedangnya yang sangat hebat. Saat perebutan kekuasaan semakin memanas, pihak lain mencoba meyakinkan Baron untuk bergabung dengan pihak mereka, akan tetapi Baron yang memiliki banyak murid ia menolak seluruh tawaran mereka dan itulah menjadi sumber masalahnya. Saat dilakukan penyerangan monster di lembah Manticore tak ada satupun pemimpin yang datang membantunya. Baron terpaksa bertarung dengan 5.000 pasukannya yang mengikutinya, namun hasilnya mereka semua terbunuh. Mider bilang saat itu kami semua masih seorang pemula. Sebelum Baron wafat ia meminta kami semua untuk melarikan diri dan bertahan hidup, tapi kami semua tak ingin menjadi pengikut dari pemimpin yang telah mengabaikan Baron, jadi kami semua memutuskan datang ke tempat ini dan menetap di sini. Mendengar semua itu L bergumam jika dilihat dari skill mereka seharusnya mereka semua yang berada di sini telah menjadi kesatria kebanggaan jika berada di negara lain. L kemudian mengatakan kalau sebenarnya ia mampu menyingkirkan semua monster di lembah Manticore dengan sangat mudah, namun ia berencana melakukan beberapa hal kepada monster itu, oleh sebab itu ia berencana mengalahkan Raja Monster terlebih dahulu. Mendengar itu mereka terkejut dan mengatakan apakah mungkin L bisa membunuh Raja Monster. L bilang tentu saja bisa, aku akan membuktikan perkataanku lewat sebuah hasil. Beberapa hari kemudian L kembali ke desanya di kota Banzak. Di kota terlihat Dibel sedang menjual Magic Stone yang dibuat oleh L. Dengan Magic Stone ini membuat penjualan toko Dibel menjadi meningkat sangat pesat. Dibel mengatakan kalau L adalah klien paling pentingnya.
Setelah melihat berita tentang kejadian keluarga Einhard, Dibel menjadi sangat khawatir dengan El dan keluarganya. Dibel merasa kalau itu adalah perbuatan El karena kejadian itu tak lama setelah El datang ke toko Dibel dan meminta informasi tentang keluarga Einhard. Dibel sangat berharap kalau El dan keluarganya baik-baik saja di luar sana. Tak lama kemudian tiba-tiba saja El datang dan menyapa Dibel. Melihat itu Dibel langsung menghampiri El dan mengatakan apakah El baik-baik saja. Dibel mengatakan kalau ia sangat cemas memikirkan El tentang apa yang terjadi kepada keluarga Einhard. El bilang kalau ia sangat berterima kasih karena Dibel telah mencemaskannya, namun sekarang semuanya sudah baik-baik saja. El kemudian memberitahu Dibel tentang maksud kedatangannya. El bilang kalau ia berencana membuat Magic Tower. Mendengar itu seketika membuat Dibel terkejut dan mengatakan apakah semua berita itu benar. El bilang iya benar, aku adalah mage level 7 yang menghancurkan keluarga Einhard dan muncul di berita. Mengetahui itu Dibel dibuat tak bisa berkata apa-apa. Ia bergumam sudah kuduga sedari kecil El memang bukanlah orang sembarangan. Dibel kemudian menanyakan di mana El akan membuat Magic Tower-nya. El menjawabnya kalau ia akan membuatnya di lembah Manticore. Mendengar itu lagi-lagi Dibel dibuat terkejut. Ia bergumam kalau anak ini memang tidak terduga bagaimana ia akan membuat Magic Tower di sarang para monster. Namun Dibel yakin jika itu El pasti ia bisa melakukannya. El kemudian mengatakan kalau ia sudah memikirkan sebuah rencana untuk memanfaatkan tempat itu sekaligus menjadi ladang uang buat mereka. El kemudian mulai memberitahu rencananya kepada Dibel yang entah apa yang ia rencanakan. Namun Dibel mengatakan kalau rencana El sangat luar biasa. Jika rencana ini berhasil maka tokonya akan menjadi salah satu dari 10 toko terbaik di benua. Dibel juga mengatakan kalau ia akan segera merekrut beberapa orang untuk membantu El membangun konstruksi menara sihir, namun Dibel bilang ia tak bisa yakin seberapa banyak yang bisa ia kumpulkan karena tempat El akan membangun Magic Tower adalah di sarang para monster, orang-orang pasti takut untuk bekerja di sana. El bilang itu tidak masalah, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian El kini telah berada di lembah Manticore. Di kedalaman hutan Raja Monster merasakan ada energi tak dikenal yang masuk ke dalam wilayahnya. Ia mulai bangun dari tidurnya dan mulai berlari mencari sumber energi asing tersebut. Biasanya Raja Monster yang lain akan membawa beberapa monster lain sebagai penjaganya, namun Raja Monster di tempat ini ia tak melakukannya. Ia sangat percaya diri dengan kemampuannya kalau dia tak akan mungkin kalah sehingga ia mulai berlari menuju ke sumber energi asing itu. Tak lama kemudian akhirnya Raja Monster sampai di tempat tujuan dan menemukan 3 golem penjaga milik El yang memancarkan aura asing. El duduk di atas golemnya dan mengatakan kepada Raja Monster kalau dia sekarang terjebak di sini. El mengatakan bagus, kau harus berani seperti ini agar banyak monster lain yang akan mengikutimu. Raja Monster kemudian mulai mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. El yang merasakannya ia mengatakan sepertinya monster ini cukup kuat. Monster itu kemudian mulai menyerang dan dengan sangat mudahnya ia langsung menumbangkan 1 golem milik El. Melihat itu El cukup terkejut dan mengatakan dia sangat cepat. Golem yang lainnya kemudian mulai menyerang dan berhasil mendaratkan serangan di wajah monster tersebut, namun sayangnya serangan golem itu sama sekali tak berefek kepada monster itu. Raja Monster kembali menumbangkan 1 golem dengan menggigitnya menggunakan taringnya yang sangat tajam. Selanjutnya ia juga mengalahkan golem terakhir dengan menendangnya tepat di wajah. Melihat itu El bergumam kalau sepertinya monster ini jauh lebih kuat daripada dugaannya. Regenerasi dari golemnya yang rusak sangat lambat, yang artinya musuh yang mereka hadapi saat ini sangat kuat. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja Raja Monster dengan kecepatannya langsung muncul di hadapan El. Melihat itu El tak sempat menghindar dan ia pun terkena serangan monster itu dan ia pun terbunuh. Namun beruntungnya itu hanyalah ilusi yang sengaja El ciptakan jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Di sini El cukup panik dan mengatakan hampir saja ia terbunuh jika tak menyiapkan ini sebelumnya. El kemudian memanggil kesatria golemnya dan mengatakan kepada monster itu sepertinya kau memang layak disebut sebagai Raja Monster. El menyuruh golemnya untuk tidak menggunakan pedangnya karena ia ingin menangkap Raja Monster itu. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Golem El berkali-kali melancarkan serangan namun semuanya berhasil dihindari oleh monster itu. Raja Monster kemudian mulai menyerang menggunakan aura gelap yang keluar dari mulutnya yang membuat sang golem cukup kewalahan. Melihat itu El mengatakan aku tak menyangka ini cukup sulit bagi golem kesatrianya, namun El bilang ini bukanlah masalah karena golemnya jauh lebih kuat. Golem El kemudian mengeluarkan sebuah energi di tangannya, setelah itu ia langsung menerjang menghajar monster tersebut. Raja Monster yang tak bisa menahan serangan itu ia pun terlempar dan tumbang.
Awalnya sang golem akan langsung membunuh monster itu, namun El menghentikannya dan mengatakan kalau itu sudah cukup. Setelah El mengatakan itu tiba-tiba saja Raja Monster duduk dengan tenang seperti sedang menghadap sang majikannya. Melihat itu El bingung dan mengatakan apa yang sedang terjadi kepada monster ini. Ketika kembali ke desa Mider sangat terkejut karena El membawa pulang Raja Monster itu, dan yang lebih mengejutkan monster itu menjadi sangat jinak dan menganggap El sebagai tuannya. Mider benar-benar dibuat tak percaya dan tak bisa berkata-kata bagaimana monster itu bisa jadi seperti ini dan juga ini adalah Raja Monster. Monster itu kemudian menghampiri Mider dan langsung menjilatinya. El mengatakan kepada Mider untuk tidak takut dan anggap saja monster itu sebagai kucing yang besar. Mider kemudian menanyakan apa yang akan El lakukan tentang monster ini. El bilang kalau kekuatan Raja Monster sangat kuat dan juga ia memiliki kemampuan untuk memerintahkan monster yang lainnya. Jadi El bilang ia berencana akan membuat Raja Monster ini agar mengurus monster yang lainnya sementara ia akan membangun menara sihir. Sambil tersenyum El mengatakan akan kubuat tanah ini menjadi layak untuk kalian tinggali. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.